Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak Ibu merasa tiba-tiba lupa meletakkan sesuatu, atau kesulitan mengingat nama orang terdekat, atau jantung yang tiba-tiba berdebar tanpa sebab? Banyak lansia berpikir, ini pasti karena umur, tapi bagaimana jika penyebabnya bukan usia, melainkan makanan yang kita konsumsi setiap hari? Makanan yang terlihat biasa, yang tampak enak dan mudah disiapkan, ternyata diam-diam bisa mengganggu aliran darah ke otak dan jantung, menyumbat arteri, meningkatkan kolesterol dan tekanan darah, dan yang paling menakutkan, mempercepat penuaan otak hingga menyebabkan stroke, pikun, dan demensia. Deridinarinero. Makanan ini juga menimbulkan peradangan kronis yang tidak terasa, tapi perlahan merusak tubuh dari dalam, terutama pada usia 60-70 tahun ke atas. Hari ini, saya Dr. Udi ingin berbagi 10 makanan paling berbahaya bagi jantung dan otak lansia, yang jika tidak dihentikan sekarang, bisa menjadi bencana kesehatan yang tak terlihat. Dengarkan baik-baik, karena di akhir daftar ini ada jenis makanan yang diam-diam masuk ke dapur hampir setiap keluarga di Indonesia, dan bisa menjadi pemicu serangan jantung atau kerusakan otak yang permanen. Daging olahan, musuh ganda jantung, dan otak lansia Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saat berkunjung ke rumah pasien saya di pedesaan, saya pernah bertemu seorang pria berusia 27 tahun yang sangat ramah. Ia bercerita bahwa setiap pagi ia makan roti isi ham atau sosis karena menurutnya itu lebih praktis daripada memasak. Namun sayangnya, praktis seringkali datang dengan harga yang mahal, bukan harga di pasar, melainkan harga kesehatan. Daging olahan seperti sosis, bacon, salami, dan ham adalah salah satu makanan paling berbahaya bagi jantung dan otak lansia. Mengapa? Karena daging olahan mengandung 3 musuh utama bagi tubuh kita. Lemak jenuh tinggi yang meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menyumbat pembuluh darah. Garam dalam jumlah besar yang meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan jantung bekerja terlalu keras. Nitrat dan nitrit, bahan pengawet kimia, yang digunakan untuk membuat daging tampak segar, namun bisa berubah menjadi zat karsinogen di dalam tubuh dan mempercepat peradangan di otak dan arteri. Peradangan kronis seperti ini tidak terasa, tetapi lama-lama bisa menyebabkan penyempitan arteri ke otak, turunnya daya ingat, risiko stroke ringan yang tidak disadari, dan bahkan pikun dini sebelum usia 70 tahun. Saya pernah menangani pasien lansia yang mengalami pelupa berat dan tekanan darah melonjak tinggi. Setelah diperiksa, ternyata ia mengonsumsi sosis hampir setiap hari karena praktis dan enak. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Jika Bapak Ibu masih menyukai rasa daging, pilih ayam kampung yang direbus atau ikan yang dipanggang. Hindari daging olahan dari kemasan. Bila terpaksa makan, batasi seminggu sekali dan imbangi dengan sayur dan buah tinggi serat. Karena makanan bukan hanya soal rasa, tetapi soal menjaga jantung tetap berdetak dan pikiran tetap tajam, hingga kita bisa menikmati waktu bersama anak dan cucu tanpa derita penyakit yang diam-diam mengintai. Jika Bapak Ibu ingin tetap sehat sampai usia 80-90 tahun, daging olahan adalah musuh yang harus disingkirkan mulai hari ini. Minyak nabati terhidrogenasi, lemak tak terlihat yang mengacaukan otak dan jantung Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Anda membeli biskuit, margarin, atau kue kering di toko tanpa berpikir panjang? Banyak dari produk itu tampak tidak berbahaya, padahal mengandung sesuatu yang sangat merusak kesehatan. Minyak nabati terhidrogenasi. Saya tahu istilah ini terdengar rumit, tapi izinkan saya menjelaskan dengan sederhana. Minyak ini adalah minyak nabati biasa yang telah dimodifikasi secara kimia agar lebih padat dan tahan lama. Tujuannya supaya produk makanan jadi lebih awet di rak toko dan tampil menggoda dengan tekstur renyah dan lembut. Tapi di balik semua itu, tersembunyi lemak trans pembunuh diam-diam bagi jantung dan otak lansia. Lemak trans adalah racun sistemik. Begitu masuk ke dalam tubuh, meningkatkan kolesterol jahat LDL secara drastis. Menurunkan kolesterol baik HDL yang seharusnya melindungi jantung.
Memicu peradangan luas, terutama di pembuluh darah kecil yang menuju otak dan jantung. Efeknya, otak tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Lansia mulai mengalami pelupa, linglung, gangguan konsentrasi. Bahkan risiko demensia meningkat hingga 2 kali lipat. Tentu warm, penyempitan arteri yang memicu tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Saya pernah menangani seorang ibu usia 72 tahun yang tiba-tiba mengalami pelupa berat dan tekanan darah yang tak terkendali. Setelah ditelusuri, ternyata beliau mengonsumsi margarin setiap pagi dengan roti manis dan biskuit karena itu camilan favorit cucunya. Sayangnya, kebiasaan kecil itu perlahan melemahkan jantung dan merusak ketajaman otaknya. Apa saja makanan yang biasanya mengandung minyak ini, margarin biasa dan shortening. Kue kering kemasan, donat, biskuit, makanan beku atau siap saji, popcorn microwave, dan bahkan beberapa jenis roti putih lembut di pasaran. Apa solusinya? Gantilah margarin dengan minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa atau minyak alpukat. Jika ingin camilan, pilih buah segar, kacang tanpa garam, atau buat kue rumahan tanpa margarin dan tanpa tepung olahan. Selalu baca label, hindari produk dengan tulisan partially hydrogenated oil atau lemak terhidrogenasi. Bapak dan Ibu sekalian, lemak trans adalah senyawa asing bagi tubuh manusia. Tubuh kita tidak mengenalnya, tidak bisa mengurainya, dan akhirnya malah menyimpannya sebagai racun dalam sistem pembuluh darah. Jadi jika ingin menjaga otak tetap tajam dan jantung tetap kuat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah hentikan semua konsumsi minyak nabati terhidrogenasi mulai hari ini. Gorengan, kelezatan yang mengikis daya. Ingat dan menyumbat jantung Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau kita bicara soal makanan favorit orang Indonesia, tak bisa dipungkiri gorengan pasti masuk daftar teratas. Tahu isi tempe goreng, bakwan, pisang goreng, harganya murah, rasanya gurih, dan mudah ditemukan di mana-mana. Tapi, apakah Bapak Ibu tahu bahwa gorengan adalah salah satu penyebab utama penurunan fungsi jantung dan otak pada lansia? Saya tahu ini sulit didengar. Bahkan saya sendiri pun dulunya sangat suka tempe goreng yang renyah. Tapi setelah melihat begitu banyak pasien usia 60-70 tahun mengalami stroke ringan, daya ingat menurun, dan sesak napas mendadak, saya mulai menyelidiki apa yang mereka makan hampir setiap hari. Jawabannya berulang gorengan. Apa yang membuat gorengan begitu berbahaya? Minyak goreng yang dipakai berulang kali menghasilkan lemak trans musuh, utama jantung dan otak. Proses pemanasan tinggi merusak struktur lemak, menciptakan senyawa beracun dan inflamasi. Tambahan tepung putih dan garam berlebihan membuatnya makin buruk, meningkatkan gula darah dan tekanan darah. Kalori tinggi, nutrisi rendah, mengenyangkan tapi merusak perlahan. Combination ration and anagompimum. Peradangan pembuluh darah di otak menyebabkan memori melemah, sulit konsentrasi, dan mudah linglung. Penyumbatan arteri memicu stroke dan serangan jantung mendadak. Kenaikan berat badan visceral yang diam-diam meningkatkan risiko demensia. Saya ingat seorang bapak berusia 69 tahun, datang ke klinik dengan keluhan pusing dan sering lupa arah pulang. Setelah saya tanya, beliau terbiasa makan 4-5 gorengan setiap sore saat minum teh. Setelah kami hentikan kebiasaan itu dan ganti dengan kacang rebus dan buah, perlahan daya ingatnya membaik dan tekanan darahnya turun. Apa yang bisa dilakukan? Kurangi frekuensi makan gorengan. 2 minggu sekali, bukan tiap hari. Gunakan air fryer atau panggang oven jika ingin tekstur renyah tanpa minyak berlebih. Gantilah camilan sore dengan pisang kukus, ubi rebus, atau kacang tanah sangrai tanpa garam. Ingat Bapak Ibu, gorengan mungkin menyenangkan di lidah, tapi diam-diam merusak jantung dan mengikis kemampuan otak kita untuk mengingat, memahami, bahkan mengenali wajah keluarga sendiri. Jangan biarkan sepiring bakwan membuat kita kehilangan nama cucu kita sendiri. Keju kuning, kelezatan tinggi garam yang mematikan memori Bapak dan Ibu yang saya hormati. Banyak orang berpikir bahwa keju adalah makanan yang mewah dan sehat.
Apalagi jika kita melihat iklan di televisi atau media sosial. Keju dianggap sumber kalsium, tinggi protein, dan baik untuk tulang. Namun, sayangnya, tidak semua keju itu aman untuk jantung dan otak. Terutama keju kuning seperti cheddar, parmesan, atau keju olahan yang sering dijual di pasar dan minimarket. Keju kuning adalah musuh dalam selimut bagi lansia. Keju jenis ini penuh dengan lemak jenuh tinggi yang menyumbat arteri dan menaikkan kolesterol jahat. Sodium garam dalam jumlah besar yang memicu tekanan darah tinggi. Proses pematangan dan pengawetan panjang yang membuat zat-zat kimia di dalamnya sulit diurai tubuh. Akibatnya, konsumsi keju kuning berlebih secara rutin bisa memperlambat aliran darah ke otak, mengurangi asupan oksigen dan nutrisi, mempercepat penuaan otak, memicu lupa-lupa, bingung, dan kesulitan berpikir jernih. Memicu stroke kecil silent stroke yang sering tidak terdeteksi, tapi bisa merusak bagian penting otak secara permanen. Meningkatkan risiko serangan jantung dan gagal jantung. Saya pernah merawat seorang ibu usia 66 tahun yang tampak sehat, tapi tiba-tiba sering lupa letak dompet, pusing, dan matanya kabur. Ternyata, ia setiap hari makan roti dengan keju lembaran olahan karena cucunya suka dan ia pikir itu lebih baik daripada makanan gorengan. Tapi justru kombinasi keju tinggi garam dan lemak ini membuat otaknya tidak lagi tajam seperti dulu. Setelah menghentikan kebiasaan itu dan menggantinya dengan keju rendah lemak serta buah segar, ia merasa lebih ringan. Ingatannya pun perlahan pulih. Apa yang bisa dilakukan? Hindari keju kuning olahan. Jika tetap ingin makan keju, pilih keju putih rendah lemak seperti ricotta, cottage cheese, atau feta rendah sodium. Jangan makan keju sendirian. Gabungkan dengan makanan berserat seperti sayuran kukus atau roti gandum untuk memperlambat penyerapan lemak dan sodium. Batasi hanya 1-2 kali seminggu dalam porsi kecil. Di Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita tidak sedang melarang Bapak Ibu menikmati hidup, tapi kita ingin agar kenikmatan itu tidak dibayar mahal dengan hilangnya kenangan, atau tidak bisa mengenali wajah anak sendiri karena otak kita tidak lagi sehat. Keju kuning boleh menggoda, tapi jika terlalu sering, ia akan membuat kenangan manis kita menjadi kabur dan hilang perlahan. Permen dan makanan manis olahan, manis di lidah, pahit untuk otak dan jantung, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Siapa yang tidak suka makanan manis? Sejak kecil kita diajarkan bahwa permen adalah hadiah, kue adalah lambang kasih sayang, dan coklat adalah tanda cinta. Tapi ketika usia bertambah, makanan manis yang kita cintai bisa menjadi penyebab dari kehancuran otak dan jantung kita. Permen, kue kemasan, biskuit manis, dan coklat batangan semuanya mungkin terlihat sepele. Tapi bagi tubuh lansia, ini bisa menjadi racun yang pelan-pelan menghancurkan sistem pembuluh darah dan saraf otak. Apa bahayanya makanan manis olahan gula rafinasi dalam jumlah besar? Langsung menaikkan gula darah secara tiba-tiba. Memicu resistensi insulin, kondisi awal menuju diabetes tipe 2. Lemak trans tersembunyi dalam kue dan biskuit, menyumbat arteri dan mempercepat penuaan otak. Meningkatkan lemak visceral di perut, yang terbukti memperburuk fungsi jantung dan aliran darah ke otak. Efek yang terjadi, otak menjadi kurang fleksibel, mudah lelah, dan kehilangan koneksi antar sel. Memori jangka pendek terganggu, bahkan mudah kehilangan arah atau bingung dalam percakapan. Jantung bekerja lebih keras karena pembuluh darah menyempit, meningkatkan risiko stroke ringan, penyakit jantung koroner, hingga demensia vaskular. Saya ingat seorang ibu lansia 70 tahun yang sangat menyukai bolu dan biskuit teh. Ia berkata, "Saya tak makan nasi banyak kok, cuma cemil sedikit." Tapi ternyata setiap hari ia makan 2-3 potong makanan manis kemasan. Setelah 5 tahun, ia mengalami stroke ringan yang membuat sebagian memori masa lalunya hilang. Apa yang bisa dilakukan? Berhenti total dari permen kemasan dan kue supermarket. Jika ingin yang manis, pilih buah segar apel, pisang kukus, pepaya matang, atau gunakan pemanis alami seperti madu murni sedikit saja, kurma, atau stevia alami sebagai pengganti gula pasir.
Hindari juga minuman manis berwarna, seringkali mengandung pewarna buatan dan pemanis sintetis. Ya Bapak dan Ibu sekalian, manis di mulut boleh sesaat, tapi jika dibiarkan, bisa merenggut kenangan hidup yang paling berharga, kenangan tentang anak-anak, pasangan, atau masa-masa indah yang dulu kita simpan rapi dalam hati dan ingatan. Jangan biarkan makanan manis merampas semua itu. Minuman bersoda, seteguk yang menghancurkan otak dan jantung secara diam-diam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pernah merawat seorang pria berusia 65 tahun yang sangat senang minum soda dingin. Setiap siang, ia berkata, rasanya menyegarkan, seperti menghilangkan lelah. Tapi sayangnya, rasa segar itu justru menyembunyikan bahaya yang sangat besar bagi jantung dan otak kita. Minuman bersoda baik yang manis maupun yang berlabel diet adalah racun tersembunyi bagi tubuh lansia. Apa yang membuat soda sangat berbahaya? Kandungan gula yang sangat tinggi langsung memicu lonjakan glukosa darah, membuat pankreas bekerja keras dan merusak keseimbangan metabolisme. Meningkatkan resistensi insulin, awal dari diabetes tipe 2 yang sangat berkaitan dengan stroke dan penurunan fungsi otak. Mengandung bahan kimia tambahan dan pewarna sintetis, memperparah peradangan dalam pembuluh darah otak dan jantung. Bahkan soda diet, meski tanpa gula, sering mengandung pemanis buatan dan natrium yang mengganggu metabolisme dan tekanan darah. Efek jangka panjang pada tubuh lansia. Aliran darah ke otak terganggu, menyebabkan pelupa, sulit fokus, dan kebingungan. Penyumbatan arteri karena lemak visceral dan inflamasi meningkatkan risiko serangan jantung mendadak. Penurunan energi dan suasana hati karena lonjakan dan penurunan gula darah yang ekstrem. Saya melihat sendiri bagaimana pasien yang terbiasa minum soda 1 kaleng sehari mengalami perubahan drastis, cepat lelah, sering cemas, dan mulai kesulitan merangkai kata. Padahal sebelumnya ia aktif dan kuat. Setelah berhenti minum soda selama 3 bulan dan beralih ke air putih dengan irisan lemon, ingatannya membaik, tidurnya lebih nyenyak, dan tekanan darahnya stabil. Apa yang bisa dilakukan? Segera hentikan konsumsi semua jenis soda, baik reguler maupun diet. Gantilah dengan air putih dingin dengan irisan jeruk nipis, teh herbal hangat tanpa gula, atau infused water dengan daun mint dan buah segar. Jika ingin rasa manis, buat sendiri jus segar tanpa tambahan gula pasir. Bapak dan Ibu, seteguk soda mungkin tampak tak berbahaya, tapi jika diminum setiap hari, itu seperti menuangkan asam ke dalam sistem otak dan jantung kita pelan-pelan, tapi pasti akan merusaknya dari dalam. Jangan biarkan 1 gelas menghancurkan 10 tahun kebahagiaan masa tua. Mentega and margarin, lemak halus yang diam-diam menyumbat arteri otak dan jantung Bapak dan Ibu yang saya hormati. Banyak dari kita tumbuh besar dengan roti oles mentega di pagi hari. Rasanya lembut, gurih, dan membuat kita merasa lebih bergizi. Tapi di usia lanjut, makanan yang dulu tampak tidak berbahaya ini ternyata dapat menjadi sumber ancaman serius bagi jantung dan otak. Mentega dan margarin, meskipun berbeda asal, punya satu kesamaan, kandungan lemak jenuh atau lemak trans yang tinggi yang bisa mempersempit arteri dan memperlambat aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Apa yang membuat mentega dan margarin begitu berbahaya? Mentega tinggi lemak jenuh meningkatkan kolesterol jahat LDL yang bisa menumpuk di dinding pembuluh darah jantung dan otak. Margarin mengandung lemak trans hasil proses industri yang sangat sulit diurai tubuh dan menyebabkan peradangan kronis. Kedua jenis lemak ini, jika dikonsumsi rutin, akan menyumbat arteri kecil di otak, mengganggu suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan saraf otak, meningkatkan risiko stroke dan pikun dini. Saya pernah menemui seorang ibu berusia 68 tahun yang mengatakan, "Saya hanya makan roti dan margarin tiap pagi. Saya tidak makan gorengan kok." Namun sayangnya, margarin yang ia konsumsi tiap hari mengandung lemak trans tinggi. Dalam 6 bulan, beliau mulai mengeluhkan mudah lupa, cepat lelah, dan tekanan darahnya melonjak. Setelah kami ganti dengan roti gandum dan alpukat sebagai pengganti olesan, perlahan keadaannya membaik.
Bahaya terhadap otak-otak sangat tergantung pada aliran darah yang lancar. Lemak jenuh dan trans menyumbat jalur itu, membuat sel otak mati secara perlahan. Itulah mengapa banyak lansia merasa pikirannya terasa berat setelah makan makanan berlemak ini bukan imajinasi, tapi respons nyata tubuh. Solusi yang bisa Bapak dan Ibu lakukan, berhenti memakai margarin dan mentega dalam makanan sehari-hari. Contohnya berikan, gunakan alternatif alami. Minyak zaitun extra virgin untuk menumis atau salad. Alpukat matang sebagai olesan roti. Minyak kelapa murni dalam jumlah kecil untuk memasak. Bila sangat ingin rasa gurih, pilih mentega rendah lemak jenuh dan tanpa lemak trans, tapi hanya sesekali. Bapak dan Ibu, kita semua ingin tetap mengingat wajah anak-anak, menghafal doa, dan bercerita dengan jernih kepada cucu, tapi jika aliran darah ke otak terhambat oleh lemak dari makanan yang kita anggap biasa saja, maka semua kenangan itu bisa perlahan memudar dan tak kembali. Mari jaga ingatan dan hati kita, dimulai dari apa yang kita oleskan ke selembar roti, pizza beku dan makanan, siap saji, bahaya diam-diam dari lemari es Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah suatu hari Bapak atau Ibu merasa terlalu lelah untuk memasak, lalu memutuskan untuk memanaskan pizza beku, mie instan, atau makanan siap saji dari lemari es? Saya tidak menyalahkan pilihan itu. Di usia 60-70 tahun, tubuh memang mudah lelah, dan waktu sering terasa terlalu cepat berlalu. Tapi izinkan saya mengingatkan dengan penuh kasih di balik kemudahan itu. Tersembunyi bahaya besar yang bisa merusak jantung dan otak kita. Pizza beku, makanan instan, dan makanan kemasan siap saji, tinggi sodium garam, memicu tekanan darah tinggi. Mengandung lemak jenuh dan trans, mempercepat penyumbatan arteri. Penuh bahan pengawet, pewarna, dan perisa buatan, menyebabkan peradangan kronis, terutama di otak. Sering dibuat dari tepung putih olahan dan gula tersembunyi, mempercepat lonjakan gula darah, memperlemah daya pikir, dan mengganggu suasana hati. Saya ingat seorang kakek usia 71 tahun yang tinggal sendiri setelah istrinya wafat. Ia mulai terbiasa makan pizza beku setiap malam karena tidak repot, tinggal panaskan. Tapi 6 bulan kemudian, ia mengalami 2 kali stroke ringan. Setelah saya evaluasi, ternyata bukan hanya jantungnya yang terbebani, tapi juga otaknya kekurangan aliran darah karena kombinasi garam tinggi, lemak jenuh, dan bahan kimia yang ia konsumsi terus-menerus. Efek ke otak-otak menjadi lambat merespons karena nutrisi penting terganggu. Memori jangka pendek hilang perlahan. Meningkatkan risiko demensia vaskular kerusakan otak akibat penyumbatan pembuluh darah kecil. Apa solusinya kurangi makanan beku dan instan? Jangan jadikan itu kebiasaan. Ganti dengan makanan sederhana tapi sehat. Nasi merah plus sayur rebus plus ikan panggang. Telur rebus plus daun kelor tumis plus buah segar. Atau masak dalam jumlah banyak, lalu simpan makanan rumahan untuk dipanaskan esok hari. Jika membeli makanan jadi, pilih yang tanpa bahan pengawet dan rendah sodium, periksa label dengan teliti. Bapak dan Ibu sekalian, makanan siap saji memang memberi kenyamanan sesaat, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, itu seperti memberi racun perlahan ke jantung dan otak kita sendiri. Di masa tua, kita tidak butuh makanan cepat, kita butuh makanan yang menjaga kita tetap waras, kuat, dan hidup lebih lama bersama keluarga. 9 roti putih dan tepung olahan, makanan harian yang membuat otak lambat dan lemah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Banyak orang mengira bahwa makan roti itu aman, asal tidak makan nasi. Berarti saya tidak banyak karbohidrat. Begitu kata beberapa pasien saya. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa roti putih dan semua makanan dari tepung olahan bisa menjadi musuh tersembunyi bagi otak dan jantung kita. Setiap pagi, jutaan orang memulai hari dengan roti tawar, biskuit manis, atau kue dari tepung putih. Padahal, tepung olahan adalah karbohidrat cepat serap yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah mendadak, lalu penurunan energi dan fungsi otak secara drastis. Mengapa tepung olahan begitu berbahaya? Cepat meningkatkan gula darah,
memicu pelepasan insulin besar-besaran, menurunkan energi secara drastis. Tidak mengandung serat, vitamin atau nutrisi penting untuk otak. Berulang kali dikonsumsi, mengganggu suplai glukosa ke otak, membuat otak bekerja tidak stabil. Terlalu sering dikonsumsi, meningkatkan risiko resistensi insulin, stroke, dan demensia dini. Saya pernah merawat seorang nenek 70 tahun yang mengeluh lemas dan mudah bingung saat berbicara. Ia makan roti tawar dengan margarin tiap pagi, dan camilan sore berupa biskuit atau cake. Setelah kami ganti menunya menjadi bubur kacang hijau, nasi merah, dan pisang kukus, tubuhnya lebih bertenaga dan ingatannya mulai membaik. Dampak langsung ke otak-otak butuh aliran glukosa stabil untuk berpikir jernih. Tepung olahan menyebabkan lonjakan dan penurunan drastis, seperti ban bocor di jalan tol membuat kita cepat lelah, sulit berpikir, dan mudah lupa. Apa yang bisa dilakukan ganti roti putih dengan roti gandum utuh, nasi merah, atau singkong rebus dan ubi kukus? Hindari semua biskuit manis, cake, kue kering dari tepung putih. Tambahkan protein sehat dan serat di setiap waktu makan, seperti telur, ikan, dan sayur kukus. Bapak dan Ibu sekalian, otak kita seperti mesin canggih yang perlu bahan bakar tepat. Jika setiap hari kita memberi bahan bakar kosong, seperti tepung olahan, maka mesin itu akan berkarat lebih cepat kehilangan kemampuan untuk mengingat, merespon, dan merasakan kebahagiaan dengan utuh. Makanan tinggi garam, pelan tapi pasti, menyempitkan otak dan melemahkan jantung Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya tahu banyak dari kita merasa makanan tanpa garam itu hambar. Kita dibesarkan dengan sayur bening yang ditambah garam, kerupuk, ikan asin, bahkan mie instan, semua itu adalah bagian dari kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Namun hari ini saya harus menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Garam berlebih adalah racun diam-diam yang merusak jantung dan mempercepat kerusakan otak, terutama di usia 60 tahun ke atas. Bagaimana garam bisa merusak tubuh? Garam berlebih menyebabkan tekanan darah tinggi, mempersempit pembuluh darah yang mengalir ke otak dan jantung, meningkatkan risiko stroke ringan yang tidak terasa tapi menghancurkan jaringan otak sedikit demi sedikit, menyebabkan retensi cairan, membuat jantung harus memompa lebih keras setiap hari, memicu peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh, mempercepat penuaan otak dan gangguan memori. Saya pernah menangani seorang bapak berusia 72 tahun yang mengalami kesemutan, sering pusing, dan mudah lupa. Setelah ditelusuri, ternyata beliau makan mie instan 3 kali seminggu, ditambah kerupuk asin hampir setiap hari. Angka tekanan darahnya mencapai 170. Setelah kami hentikan konsumsi makanan tinggi garam dan memperbaiki menunya, tekanan darahnya perlahan menurun, dan pikirannya mulai jernih kembali. Contoh makanan tinggi garam yang harus dihindari: mie instan, kerupuk dan keripik, ikan asin, daging asap, makanan kalengan sarden, kornet, kaldu bubuk dan bumbu instan. Bermasin. Apa solusinya? Batasi konsumsi garam harian, maksimal 1 sendok teh, termasuk dari semua sumber makanan. Gunakan rempah alami untuk menambah rasa. Jahe, kunyit, bawang putih, daun salam, serai. Biasakan membaca label makanan, hindari produk dengan sodium tinggi. Masak sendiri dengan bahan segar, dan hindari makanan cepat saji atau makanan kemasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, garam memang tidak membuat kita batuk, tidak membuat demam, tapi pelan-pelan, garam menyempitkan aliran darah yang seharusnya memberi oksigen ke otak, merusak memori, dan akhirnya membuat kita hanya duduk diam tanpa bisa mengingat hari-hari indah yang telah berlalu. Mari kita kendalikan garam, sebelum garam mengendalikan hidup kita. Kesimpulan saatnya, memilih hidup yang lebih panjang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hari ini kita telah membahas 10 makanan yang diam-diam bisa merusak jantung dan mempercepat kerusakan otak, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Makanan-makanan ini tidak terlihat seperti musuh, bahkan beberapa terasa sangat akrab, ada di dapur kita, di meja makan, di kotak camilan cucu,
atau bahkan di rak kulkas. Tapi kebenaran yang pahit harus kita hadapi. Makanan seperti daging olahan, minyak terhidrogenasi, gorengan, keju tinggi garam, permen olahan, soda, mentega, makanan beku, tepung putih, dan garam berlebih semuanya perlahan mengikis kekuatan jantung, kejernihan otak, dan kenangan berharga yang kita miliki. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk hidup sempurna. Saya hanya mengajak kita semua untuk lebih sadar dan lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke tubuh ini. Karena tubuh ini adalah kendaraan kita menuju masa tua yang bermartabat. Dan otak kita adalah harta terakhir yang menyimpan nama anak, wajah cucu, doa-doa yang kita hafal, dan semua makna hidup yang kita cintai. Apa yang bisa Bapak Ibu mulai hari ini ganti makanan instan dengan makanan segar rumahan? Kurangi garam, gula, dan lemak tersembunyi. Minum air putih, makan sayur dan buah setiap hari. Berjalan pelan-pelan setiap pagi. Serta bersemangat. Dan yang paling penting sayangi tubuh dan pikiran seperti kita menyayangi keluarga kita sendiri. Bapak dan Ibu, jangan ada kata terlambat. Bahkan perubahan kecil pun bisa menjadi penyelamat besar di usia lanjut. Saya Dr. Udi akan terus menemani Bapak dan Ibu dengan nasihat, ilmu, dan cinta. Karena saya percaya hidup sehat bukan hanya soal umur panjang, tapi soal kualitas hari-hari yang kita lalui bersama orang yang kita cintai. Mari kita hidup lebih sadar, lebih ringan, lebih bersyukur,